Madiun, 12 April 2007. Siang itu warga kampung Mulyoharjo digemparkan dengan berita kematian dari salah satu warganya. Warga tak menyangka kematian Bu Tati yang secara tiba-tiba. Pasalnya Bu Tati tadi pagi masih terlihat sehat dan bugar. Bahkan dia masih belanja pada Pak Beri, tukang sayur langganannya. Suasana pemakaman begitu dramatis. Sanak keluarga begitu terpukul atas kematian Bu Tati. Sore itu, atas kesaksian dari Kang Ipan, salah satu penggali kubur makam Bu Tati, dia mengatakan kalau tanahnya selalu mengeluarkan air. Sangat tak wajar, karena pada saat itu kemarau sedang melanda. Tak hanya itu, tanah yang digalinya juga selalu menyempit. Padahal Kang Ipan tahu persis berapa dalam dan ukuran yang biasa digali untuk pemakaman. Hingga tiba Bu Tati dibaringkan ke tempat terakhirnya. Tanah yang tadinya penuh dengan genangan air kini sudah menyusut. Tangis haru biru menyelimuti area pemakaman. Tapi tak sedikit pula warga yang terlihat senang akan kematian Bu Tati. Seperti tradisi pada umumnya, warga pergi ke kediaman almarhumah untuk mendoakan, membaca tahlil dan yasin selama 7 hari. Suasana berduka masih menyelimuti rumah Pak Marno, suami dari Bu Tati. Mata sebam masih terlihat jelas di wajahnya. Pak Marno terlihat tegar meski hatinya rapuh. Akhirnya pembacaan tahlil pun dimulai dan dipimpin oleh Pak Mudin. Tiba-tiba ada salah satu warga yang melihat arwah Bu Tati sedang berdiri di pinggir rumah. Warga yang bernama Husain itu sengaja tak memberitahu warga lainnya, karena bisa membuat kegaduhan. Husain sendiri adalah pemuda yang diberi kelebihan sejak kecil, dan atas bakatnya itu, dia sering diminta para warga untuk mengatasi gangguan-gangguan makhluk tak kasat mata. Dari kejauhan, Husain mendengar suara rintihan dari Bu Tati. Mendengar rintihan itu, Husain lalu mengajak Pak Mudin dan bapak-bapak yang lain untuk mendoakan almarhumah agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilapangkan kuburnya. Malam berikutnya pun masih berlanjut. Hujan deras tiba-tiba melanda. Para warga mengucap syukur karena sudah hampir 9 bulan hujan tak kunjung turun. Hujan turun begitu derasnya, suara petir menggelegar di mana-mana. Hingga malam itu hanya sedikit orang yang berangkat tahlil ke rumah Pak Marno. Tentu saja karena mereka malas lantaran cuaca yang begitu dingin. Malam itu banyak warga sudah menutup pintu rumah, padahal jam masih menunjukkan pukul 8 malam. Suasana seketika menjadi sunyi, senyap, tak ada lalu lalang sepeda motor di jalanan. Kesialan di malam itu dirasakan Pak Juri tukang bakso keliling. Dagangannya belum laku dari tadi sore, hingga pada saat Pak Juri memutuskan memutar balik untuk pulang, tiba-tiba dari belakang ada suara memanggilnya. Pak, bakso Pak. Suara itu tentu saja membuat hati Pak Juri gembira. Wanita yang tak terlihat wajahnya itu hanya diam, meski Pak Juri mencoba mengajak ngobrol pada pelanggan pertamanya itu. Wajahnya tertutup kerudung putih dengan kepala yang terus menunduk, sehingga Pak Juri tak bisa mengenalinya. Setelah pesanan bakso selesai, wanita itu pun memberikan uang kepada Pak Juri. "Rumahnya di mana, Mbak?" Sekali lagi Pak Juri bertanya, dan wanita itu pun hanya menunjuk satu rumah, yaitu rumah Pak Marno. Sebelum meninggalkan tukang bakso, wanita itu mengangkat kepalanya. Detik itu juga Pak Juri lari terbirit-birit karena ketakutan. Sosok wanita misterius itu adalah Bu Tati.
wanita yang meninggal beberapa hari yang lalu. Arwah Bu Tati terbang dengan suara tawa yang melengking hingga membuat Pak Juri jatuh terjungkal-jungkal di parit sawah. Pagi pun tiba. Pak Juri menceritakan semua kejadian yang dialaminya tadi malam kepada istrinya. Coba Pak, lihat dulu, uangnya beneran asli apa enggak? Dan benar saja, uang yang diambil dari saku Pak Juri itu pun berubah menjadi daun kering. Desas-desus cerita Pak Juri melebar kemana-mana, hingga pada malam 7 hari meninggalnya Bu Tati, warga berbondong-bondong datang ke rumah Pak Marno. Keanehan terjadi di rumah Pak Marno, karena makanan-makanan yang tadinya tertata rapi di piring, kini tiba-tiba berserakan di lantai. Tentu saja hal itu bukan perbuatan kucing yang tak mungkin ada di lingkungan rumah mereka. Hingga pada saat dia, anak pertama Bu Tati, akan mengambil buku Yasin, tiba-tiba saja matanya mengarah pada lemari yang terbuka dengan baju yang acak-acakan. Dia mencoba merapikan kembali baju-baju almarhumah ibunya. Terdengar kursi di sampingnya yang bergeser. Sontak saja, suara itu membuat nyali dia menciut. Angin berembus dari luar jendela, membuat suasana menjadi dingin, hingga dia memutuskan untuk meninggalkan kamar orang tuanya tersebut. Dan setelah acara yasinan selesai, warga berhamburan pulang. "Pak, Bapak mencium bau melati ndak?" tanya salah satu warga kepada Pak Mudin. Terus isyarat dari Pak Mudin agar warga tak berasumsi yang jelek pada almarhumah Bu Tati. Dan biar Pak Juri sajalah yang mengalami hal buruk tentang arwah Bu Tati. 1 minggu pun berlalu. Bu Asna yang kala itu sedang mencuci piring tiba-tiba mendengar suara aneh dari luar pintu dapur. Karena penasaran, dia segera membukanya, dan tiba-tiba ada suara maaf yang menggema. Dan setelah Bu Asna akan kembali menutup pintu, kakinya menendang panci. Panci yang sudah lama hilang itu secara tiba-tiba berada di hadapannya. Lain lagi pada cerita Pak Bari, tukang sayur keliling. Dia selalu bermimpi bertemu dengan almarhumah Bu Tati. Dia seolah mendatangi Pak Bari sambil mengembalikan beberapa sayuran pada Pak Bari. Wajah Bu Tati tampak pucat. Banyak warga yang setiap malam melihat penampakan arwah Bu Tati sedang menangis di jalan perempatan desa. Bahkan tak jarang sering terjadi kecelakaan di sana akibat penampakan itu. Hingga jalan itu kini berubah menjadi jalan yang sepi, lantaran tak ada warga yang berani lewat di jalan tersebut. Mereka lebih memilih memutar lewat jalan lain daripada mengambil resiko bertemu arwah gentayangan. Akhirnya berita tentang arwah Bu Tati yang gentayangan sampai juga di keluarga Pak Marno. Perasaannya campur aduk antara sedih dan kecewa. Sedih karena arwah istrinya tak tenang. Kecewa karena warga banyak yang menyebarluaskan tentang isu yang belum tentu kebenarannya. Atas saran dari dia, dipanggilnya Husein beserta Pak Mudin untuk mengatasi segala kegundahan hati keluarga Pak Marno. Dan malam itu meditasi dilakukan Husein. Husein datang ke rumah Pak Marno. Tanpa butuh waktu lama, Husein berhasil memanggil jin Khorin Bu Tati. Mereka sedang melakukan percakapan. Sambil mengangguk, Husein lalu membacakan doa agar arwah Bu Tati tenang di alam sana. Dan setelah selesai melakukan meditasi, Husein pun mengatakan lantaran banyak orang yang dia buat sakit hati semasa hidupnya. Semasa hidup Bu Tati yang punya hobi menggosip itu sering memfitnah orang-orang yang kurang disukainya. Dan akibat ulahnya itu, ada salah satu tetangganya yang meninggal terkena serangan jantung.
Hal yang paling menyakitkan adalah pada keluarga Bu Hasna. Anak semata wayangnya digosipkan menjadi wanita penghibur, dan Bu Hasna juga difitnah menjalin hubungan terlarang bersama Pak Bari, si tukang sayur. Tentu saja hal itu tidak benar, tapi gosip itu terlalu cepat menyebar. Dahsyatnya mulut Bu Tati yang sangat berdampak pada kehidupan keluarga Bu Hasna. Dia akhirnya dikucilkan oleh masyarakat, dan dagangan Pak Bari menjadi sepi. Tak hanya itu, selain tukang gosip, Bu Tati juga ternyata sering mengutil barang apa saja yang dibeli termasuk pada Pak Bari tanpa sepengetahuannya. Tanpa sepengetahuannya, Bu Tati telah mengambil dagangannya secara diam-diam. Setelah mendengar penjelasan dari Husein, Pak Marno hanya diam menunduk. Pak Marno merasa bersalah karena sebagai imam keluarga, dia tidak bisa mendidik istrinya ke jalan yang benar. Pak Marno merasa gagal. Dia juga tak menyangka sepak terjang istrinya di lingkungan masyarakat. Karena selama ini Pak Marno bekerja di luar kota dan akan pulang beberapa bulan sekali. Pak, sekarang kita ke rumah para warga saja. Para warga yang pernah dijolimi oleh Bu Tati. Kita mintakan maaf saja. Semoga dengan begitu arwah Bu Tati menjadi lebih tenang, kata Husein. Warga Pak Marno hanya mengangguk tanpa pikir panjang. Mereka kemudian menuju ke rumah Husna. Mereka kemudian meminta belas kasih agar memberi maaf kepada Bu Tati. Dengan lembut, Bu Hasna memberikan maafnya. Perjalanan pun berlanjut pada warga-warga yang lain. Dan alhamdulillahnya, mereka semua memaafkannya. Setelah hari itu, arwah Bu Tati tak pernah menakut-nakuti warga lagi. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.